Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahduh, amma ba'd. Para pemirsa YouTube Ma'arif yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di Ngaji Bareng Ma'arif untuk edisi ngaji kitab Tauhid, kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mari kita mulai. Sebelum kita ngaji memaknani ala pesantren, kita nadumkan bersama-sama nadum kitab Aqidatul Awam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Kita lanjutkan nadom yang ketiga. Mari kita maknani ala pesantren dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu, mongko nuli rahmat ta'dime Allah, wassalamu lan keselamatan Allah, sarmada hale langgeng, alan nabi ing ngatasé Kanjeng Nabi, khairiman kang luweh bagus-baguse wong, kot wahada kang temen-temen wis nyuwijikake sapa wong ing Allah. Saya ulangi sekali lagi untuk maknanya agar yang ingin ikut memaknani ala pesantren, karena kemarin di YouTube komentarnya ada beberapa yang berkomentar ingin ikut maknani ala pesantren di Ngaji Bareng Ma'arif. Nah, saya ulangi. Summa sholatu mongko nuli rahmat ta'dime Allah, wassalamu lan keselamatane Allah, sarmada hale langgeng, ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi, khairiman kang luweh bagus-baguse wong, qad wahada kang temen-temen wis nuwijikake sapa wong ing Allah. Pada syair yang berikutnya ini menjelaskan tentang muallif atau Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang mengarang nadom ini setelah membaca basmalah, ya selanjutnya di syair yang kedua membaca hamdalah, dan yang ketiga adalah membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syairnya ini, wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman qad wahada. Lalu penjelasannya as-sholatu, ya. Apa itu sholawat? Ya. Apa itu makna sholawat? Sholawat secara bahasa atau as-sholatu, sholat secara bahasa adalah ad-du'a bi khairin, ya, doa dengan hal-hal yang baik, ya, itu sholat atau sholawat, ya. Dan sholawat itu ada tiga, ya, ketika dari Allah, ini menurut riwayat Imam Ibnu Abbas, kalau dari Allah itu namanya atau maknanya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Kalau dari malaikat, sholawat itu istighfar atau permohonan ampun. Jadi kalau dapat sholawat dari para malaikat berarti orang tersebut dimintakan ampun
oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat kalau dari hamba adalah bermakna doa. Jadi saya ulangi, sholawat ada 3. Yang pertama ketika dari Allah itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kalau dari malaikat adalah istighfar atau permohonan ampunan, permohonan maaf kepada Allah untuk orang tersebut. Yang ketiga adalah ketika sholawat itu dari sesama manusia adalah bermakna doa. Itu sholawat. Selanjutnya ini mu'allif membacakan sholawat dan salam. Salam bermakna tahiyat al-la'iqah bin Nabi. Jadi tahiyat itu adalah penghormatan. Salam adalah at-tahiyat, penghormatan yang patut al-la'iqah, yang patut untuk baginda Nabi. Lalu apa itu Nabi? Kalau di sini alan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Lalu saya jelaskan apa itu makna Nabi. Nabi itu diambil ini Nabiyun, ini pakai tasdid, ma'khudun minan nubuwah wa huwa al-makanu al-murtafi. Jadi Nabi, lafadz Nabi itu diambil dari kata nubuwah, artinya adalah tempat yang tinggi. Kenapa diberikan nama Nabi sumian Nabi? Li'annahu marfu'ur rutbah. Jadi disebut Nabi karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi, makanya disebut Nabi. Atau kalau bil hamzah, kalau tadi bisbit tasdid Nabiyun, kalau Nabi itu ma'khudun minan naba wa huwa al khair li'annahu mukhbirun au mukhbirun anillah. Al-khobar, kalau naba adalah al-khobar, wa huwa al-khobar li'annahu mukhbirun au mukhbirun anillah gitu. Jadi kalau pakai lafaz nabi, nabiun adalah dari kata nabaun, itu bermakna pembawa kabar, yaitu pembawa kabar atau pesan dari Allah, itulah nabi. Itu secara bahasa. Lalu kalau secara istilah yang disebut Nabi adalah insanun dakarun khurrun uhiya ilaihi bisyar'in sawaun umira bitablighihi amla fa in umira bidzalika farasulun aidon. Jadi yang dinamakan Nabi adalah manusia atau seseorang laki-laki yang merdeka, bukan budak, dan dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Baik itu disuruh atau diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada suatu umat atau tidak. Kalau disuruh atau diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut, itu disebut rasul. Jadi ada orang yang diberi wahyu oleh Allah, wahyu, lalu tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke umat, itu namanya nabi. Tapi kalau dapat wahyu terus diperintahkan untuk menyampaikan ke umat, itu namanya rasul. Ya pastinya nabi sekaligus seorang rasul. Jadi kalau nabi itu belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Jadi ada kalanya nabi tapi dia tidak rasul karena dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan ke umat. Tapi kalau rasul dapat wahyu diperintahkan untuk disampaikan ke umat manusia. Itu di situ perbedaannya. Itulah nabi. Lalu nabi itu syaratnya di sini memang harus laki-laki. Jadi tidak ada nabi perempuan, itu enggak ada. Jadi nabi itu jenis kelaminnya laki-laki. Kalau di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 disebutkan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Itu dalilnya. Jadi seorang nabi pastilah dia adalah seorang laki-laki. Demikian syair Aqidatul Awam yang ketiga dari saya, semoga membawa barokah dan manfaat.
Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan komen. Silahkan yang memberikan komen untuk masukannya atau ide-ide saran-saran yang baik untuk perbaikan ngaji ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.